Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak mendengarkan nasihat-nasihat agama, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman ini banyak orang bangga memiliki guru yang terkenal, ustadz yang masyhur, atau syekh yang dihormati. Ada yang merasa cukup hanya dengan mengaku sebagai murid seseorang, seolah-olah hubungan dengan gurunya akan menjamin keselamatan di akhirat. Padahal Islam, agama kita, mengajarkan bahwa yang menyelamatkan seseorang bukanlah status sebagai seorang murid, melainkan iman yang benar, kemudian amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa. Dan bahwa manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan, kemudian dia akan diberi balasan yang paling sempurna. An-Najm ayat 39 sampai 41. Ayat yang mulia ini menegaskan kepada kita bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri. Tidak ada seorang guru pun yang dapat menggantikan amal muridnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian kepada hari ketika seseorang tidak dapat menggantikan orang lain sedikit pun. Surah Al-Baqarah ayat 48. Pada hari kiamat nanti, setiap orang akan sibuk memikirkan dirinya sendiri, Bapak Ibu.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni." Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Dalam surah Abasa ayat 34 sampai 37. Kaum muslimin, kaum muslimat, kalau orang tua saja tidak mampu menyelamatkan anaknya, bagaimana mungkin seorang guru bisa menjamin keselamatan muridnya? Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, penghuni surga, sudah dijamin surganya, sudah diampuni dosa-dosanya, diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, "Qul inni la amliku lakum darraw wala rasyada." Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan mudarat ataupun petunjuk bagi kalian. Surah Al-Jin ayat 21. Tidak hanya itu, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada keluarganya, pada anaknya, "Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepadaku apa yang engkau kehendaki dari hartaku, namun aku tidak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah sedikit pun." Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa kedekatan dengan manusia terbaik sekalipun tidak menjamin keselamatan tanpa iman dan amal soleh. Kita tahu Abu Lahab, Abu Thalib, mereka paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka adalah penghuni neraka. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang guru memiliki kedudukan tentunya mulia. Guru mengajarkan ilmu, guru menunjukkan jalan kebenaran dan membimbing murid menuju ketaatan. Karena itu guru wajib dihormati, wajib didoakan. Namun seorang guru bukan pemberi keselamatan, melainkan penunjuk jalan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, janganlah seseorang merasa aman karena memiliki guru tertentu, memaksa memakai atribut kelompok tertentu, atau mengaku sebagai murid tokoh tertentu. Yang akan ditanya oleh Allah adalah akidah kita, iman kita, ibadah kita, keikhlasan kita, kemudian amal kita yang akan ditanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syafaat orang soleh? Syafaat orang soleh adalah benar adanya, tetapi bukan atas kehendak mereka sendiri. Syafaat hanya terjadi apabila Allah yang mengizinkan orang yang memberi syafaat, kemudian Allah meridhoi orang yang diberi syafaat.
Syafaat tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah milik Allah lah syafaat itu. Semuanya milik Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 44. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang soleh hanya dapat memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya? Ayat Kursi Al-Baqarah ayat 255. Kemudian Allah juga berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Anbiya ayat 28. Maka syafaat bukan hak mutlak para nabi, Bapak Ibu, atau hak mutlak orang-orang soleh, bukan, tetapi merupakan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Jadi syafaat itu tidak bisa dibayar, Bapak Ibu. Sebagaimana banyak orang-orang bisa membayar ustadz tertentu, tuanku tertentu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dia, katanya, di hari akhirat. Tidak, sama sekali tidak. Kemudian, siapa saja yang dapat memberi syafaat? Di antara yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki syafaat yang paling agung. Kemudian para nabi, para malaikat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian para syuhada, kemudian anak kecil yang meninggal sebelum balik bagi kedua orang tuanya. Tentunya semuanya ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bolehkah kita meminta syafaat kepada orang soleh tapi sudah meninggal dunia? Jawabannya tidak boleh. Karena syafaat adalah hak Allah. Yang diperintahkan adalah meminta kepada Allah agar Dia memberi syafaat kepada kita. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhum maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, kedudukan yang paling tinggi dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Kemudian Nabi kita bersabda, barang siapa yang memohon kepada Allah agar memberiku al-wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Bukhari. Kita perhatikan Bapak Ibu, yang diminta adalah kepada Allah, bukan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita menilai kesolehan seseorang hanya dari penampilannya saja, cara berpakaiannya saja, atau banyaknya ibadah yang tampak di hadapan manusia. Padahal Islam mengajarkan bahwa kesolehan yang sejati bukan hanya terlihat dari penampilan lahiriah, tetapi juga dari keimanan, dari akhlak,
dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sosmed banyak kita lihat bercadar, pakaian syar'i, bergamis, tetapi ikut-ikutan dengan ritual agama orang lain. Tentu ini adalah kesalahan yang fatal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, kemudian memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, kepada anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, mendirikan solat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, serta bersabar dalam kesempitan, dalam penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang soleh bukan hanya yang rajin melakukan ibadah ritual, tetapi juga memiliki iman yang benar, peduli kepada sesama, menepati janji, kemudian sabar ketika menghadapi ujian. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa Allah tidak menilai manusia dari rupanya, dari hartanya, tetapi dari hati dan amalnya. Apa sabda beliau? Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia, Allah, melihat hati dan amal kalian. Dalam hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa hati yang ikhlas dan amal yang benar menjadi ukuran utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, Rasulullah juga bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Artinya, kesolehan seseorang tercermin dari perangainya, dari akhlaknya, tingkah lakunya. Orang yang rajin beribadah tetapi masih suka menyakiti, memfitnah, berdusta, atau meremehkan orang lain, berarti masih harus memperbaiki dirinya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa tanda orang soleh yang bisa kita jadikan pedoman. Di antaranya adalah ikhlas dalam beribadah hanya karena Allah, bukan mencari pujian manusia. Kemudian dia menjaga solat, dia menjalankan kewajiban agama dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia memiliki akhlak yang mulia, dia jujur, dia amanah, dia tawadu, rendah hati, dan dia penyayang. Dia gemar membantu orang lain, dia peduli kepada mereka yang membutuhkan. Dia menjauhi maksiat, serta dia segera bertaubat ketika melakukan kesalahan. Kemudian dia senantiasa memperbaiki diri dan tidak merasa paling suci. Apa firman Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemuliaan di sisi Allah bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena keturunan, bukan karena penampilan, melainkan karena ketakwaan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri orang yang benar-benar soleh adalah dia tawadu. Dia rendah hati, dia tidak sibuk memuji dirinya, tidak merasa paling baik, dan dia tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang paling bertakwa. Dia sadar bahwa hanya Allah yang mengetahui
keadaan hati dan menerima atau tidaknya amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Dalam surah An-Najm ayat 32. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak merasa suci sendiri. Sebab yang menentukan kemuliaan seseorang bukanlah pengakuan, melainkan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan Bapak Ibu, di ayat tadi yang kita bacakan, Hujurat ayat 13, orang yang paling banyak mengaku bertakwa adalah bukan orang yang bertakwa, tetapi orang yang benar-benar bertakwa, dan hanya Allah yang mengetahui hakikat ketakwaan seseorang. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Janganlah kalian berlebihan memuji diri kalian sendiri. Allah lebih mengetahui siapa yang benar-benar berbuat baik di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan agar kita tidak menjadikan diri sendiri sebagai ukuran kesolehan. Amal yang diterima adalah amal yang ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini memberikan manfaat